Malam itu, jalan setapak yang membelah hutan kecil terasa panjang sekali. Langkah Fikri berat, bahunya lelah memikul tas kain berisi pakaian dan kitab. Udara lembab menempel di kulit. Bulan pucat menggantung, seolah enggan memberikan cahaya. Dari kejauhan, suara burung malam terdengar lirih, bercampur desir angin yang menusuk telinga. Fikri, pemuda berusia 24 tahun, baru saja turun dari bas terakhir di sebuah desa kecil. Ia berniat menuju rumah pamannya yang terletak di ujung kecamatan. Jalan yang harus ia tempuh melewati hutan kecil, lalu pematang sawah, sebelum akhirnya bertemu jalan aspal. Ia hafal jalannya, karena pernah melewati saat siang hari. Tapi malam ini, segalanya terasa berbeda. Aroma misterius di tengah malam. Ketika jarum jam di ponselnya menunjukkan pukul 23.47, langkahnya terhenti. Sebuah aroma asing menyeruak di udara. Wangi seperti bunga melati yang sangat tajam, bercampur bau makanan manis yang memancing air liur. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara riuh, tawa orang, musik tradisional, dan denting logam seperti koin yang jatuh. Fikri terdiam. Di tengah hutan seperti ini, dari mana suara pasar bisa muncul? Ia melangkah perlahan, penasaran. Setiap langkah mendekat, suara itu semakin jelas, aroma semakin pekat. Bayangan pepohonan yang tadinya gelap kini diterangi cahaya lampu-lampu minyak berwarna kekuningan. Pintu menuju dunia lain. Tiba-tiba, jalan setapak yang ia lalui terbuka menjadi sebuah lapangan luas. Di sana, terbentang pasar yang begitu ramai. Warung demi warung berjejer, menjual barang-barang aneh, kain berkilau seperti air, kendi yang memancarkan cahaya, perhiasan besar, bahkan buah-buahan yang ia tak kenal namanya. Para penjual dan pembeli sibuk menawar, suaranya bertumpuk seperti gelombang. Namun, ada yang janggal. Wajah orang-orang di pasar itu terlalu pucat, bibir mereka pucat kebiruan, dan mata mereka hitam legam, tanpa warna putih sama sekali. Tak ada anak-anak, tak ada orang tertawa lepas. Semua tersenyum, tapi seperti topeng yang kaku. Allah berfirman dalam Qiyas. Fatir 6, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Bila kita melihat keindahan yang tidak membawa kita kepada Allah, maka berhati-hatilah. Itu mungkin adalah jebakan, godaan yang memikat. Fikri melangkah lebih dalam, bau makanan semakin kuat. Di sebuah lapak, seorang wanita berambut panjang tersenyum padanya. Ia mengangkat sepotong roti hangat berwarna emas. Musafir, katanya dengan suara lembut, ini hadiah untukmu. Kau pasti lapar. Perut Fikri yang keroncongan hampir membuat tangannya bergerak otomatis. Tapi ia teringat pesan ibunya, kalau di tempat asing, jangan sembarangan makan atau minum. Bacalah doa, pastikan itu halal. Fikri pun mengucap pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, roti itu berubah menjadi gumpalan tanah hitam basah, berlumut, dipenuhi ulat putih yang menggeliat. Senyum wanita itu tetap terpasang, tapi kini matanya menatap tajam, menusuk ke dalam pikirannya. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hari, Tirmidzi, tanda-tanda aneh yang menguatkan kecurigaan. Fikri mulai memperhatikan sekitar. Semua orang bergerak dengan pola yang aneh, seperti diulang-ulang. Seorang lelaki membayar dengan koin perak yang terus-menerus muncul dari kantongnya, tanpa habis. Seorang wanita memilih buah yang sama dari keranjang yang tak pernah kosong. Bayangan tubuh mereka jatuh ke arah berbeda-beda, meskipun cahaya lampu berasal dari satu arah. Suara-suara mulai terdengar bergema, seperti datang dari jauh dan dekat sekaligus. Ia mulai beristighfar dalam hati. Jelas ini bukan pasar manusia. Jalan keluar yang menghilang. Fikri memutuskan pergi. Ia mencari celah di antara lapak, mengikuti lorong yang terlihat seperti pintu keluar. Namun, setiap kali ia berjalan, ia kembali ke tempat awal, di depan lapak wanita berambut panjang itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Nafasnya berat. Dalam rasa panik, ia mengingat ayat kursi. Dengan suara lirih namun mantap, ia membaca, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Lampu-lampu minyak mulai berkedip, suasana pasar memudar, suara tawa menghilang, dan satu persatu sosok di pasar itu menghilang seperti asap tertiup angin. Aroma bunga melati dan makanan manis lenyap, digantikan bau tanah basah. Kembali ke dunia nyata, saat ia mengangkat kepala, ia sudah berada di jalan setapak yang gelap. Tak ada lagi pasar, tak ada suara keramaian.
Hanya suara jangkrik dan daun yang berdesir. Jantungnya masih berdegup cepat, tapi langkahnya mantap menuju rumah pamannya. Sepanjang jalan, ia terus berzikir, memohon perlindungan Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan mudah tergoda oleh sesuatu yang mempesona, karena tidak semua keindahan berasal dari Allah. Doa dan zikir adalah benteng terkuat bagi seorang muslim. Dunia gaib itu nyata, namun kita dilarang mencarinya atau berinteraksi dengannya. Pesan orang tua, walau sederhana, bisa menyelamatkan iman dan keselamatan kita. Sahabatku, ingatlah selalu sabda Rasulullah, barang siapa membaca ayat kursi pada malam hari, maka Allah akan menjaganya hingga pagi dan tidak ada setan yang mendekatinya. Hari, Bukhari. Jika kisah ini membuatmu ingat untuk berdoa sebelum melangkah, makan, atau tidur, maka sebarkanlah agar lebih banyak yang waspada. Semoga Allah melindungi kita dari segala tipu daya setan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.